Baik, perkenalkan nama saya Marsha. Saya merupakan mahasiswa statistika angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis artikel kami, yaitu Market Basket Analysis, dan mengenai perbandingan antara Faster RCNN dan YOLO V8. Nah, kita masuk ke dalam presentasinya. Yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka dari kedua metode atau dari kedua artikel yang kita gunakan ini. Nah, selanjutnya kita share dulu. Nah, yang pertama itu mengenai judul kami, makalah analisis atau penjualan toko roti menggunakan market basket analisis dengan algoritma a priori. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada data mining. Data mining merupakan proses penemuan pola dan pengetahuan dari kumpulan data yang besar. Menurut Kusrini dan Lutfi 2009, data mining memanfaatkan teknik statistik, kecerdasan buatan, serta machine learning untuk mengidentifikasi informasi yang berguna. Selanjutnya, Knowledge Discovery in Database atau KDD menurut Fayad et al. 1996, KDD terdiri dari 3 tahap utama, yaitu processing, data mining, dan post-processing. Proses ini membantu peneliti maupun praktisi bisnis dalam mengekstraksi informasi yang relevan dari data yang tersedia. Selanjutnya, market basket analysis. Han dan Kemper 2006 mendefinisikan market basket analysis sebagai metode untuk menganalisis kebiasaan belanja konsumen dengan menemukan asosiasi antar item yang dibeli bersama dalam suatu transaksi. Tujuan utama MBA adalah mengidentifikasi produk yang sering muncul secara bersamaan sehingga dapat digunakan untuk menyusun strategi promosi, rekomendasi produk maupun perancangan paket penjualan. Kemudian analisis asosiasi. Grawel menjelaskan bahwa analisis asosiasi menggunakan aturan berbentuk implikasi if-then dengan ukuran utama support, confidence, dan leave. Support mengukur frekuensi kemunculan suatu kombinasi item. Confidence mengukur probabilitas item B muncul jika item A dibeli, dan leave menunjukkan kekuatan hubungan antar item dibandingkan jika keduanya muncul secara independen. Selanjutnya, algoritma a priori. Diperkenalkan oleh Agrawal dan Srikan 1994 sebagai algoritma dasar dalam menemukan frequent item set. Algoritma ini memanfaatkan sifat anti-monotonicity, yaitu jika suatu item set tidak memenuhi batas minimum support, maka seluruh superset dari item set tersebut juga tidak akan memenuhi batas tersebut. Nah, selanjutnya sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa transaksi penjualan dari The Bread Basket, sebuah toko roti di Edinburgh, Inggris. Dataset ini diperoleh dari Kaggle dengan jumlah 5.141 transaksi selama periode 2016-2017. Selanjutnya, tujuan penelitian ini sebentar. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama menerapkan algoritma a priori pada data transaksi. Yang kedua, mengidentifikasi produk dan kombinasi yang sering dibeli. Yang ketiga, memberikan rekomendasi strategi bisnis berbasis data.
Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama itu market basket analysis, yang kedua menggunakan algoritma a priori. Kemudian hasil analisis menunjukkan bahwa kopi adalah produk dengan tingkat frekuensi pembelian support tertinggi, yaitu 59,9%, diikuti oleh bread atau roti 33,9%. Ini mengindikasikan kopi merupakan produk utama yang paling sering dibeli konsumen. Kombinasi produk yang paling sering muncul pada dua item set adalah bread coffee dengan 14,5%. Berdasarkan aturan asosiasi, kami menemukan bahwa konsumen yang membeli media Luna cenderung membeli kopi dengan tingkat confidence 61,1%. Secara umum, kopi terbukti berperan sebagai produk sentral dalam perilaku pembelian konsumen. Kemudian kesimpulan, market basket analysis dengan a priori berhasil mengungkap pola bahwa kopi adalah produk sentral yang sering dibeli bersamaan dengan item lain seperti roti dan pastry. Selanjutnya kita lanjut ke materi kedua. Nah, untuk materi selanjutnya itu adalah mengenai perbandingan kinerja model YOLO V8 dan Faster RCNN dalam deteksi objek manusia pada citra digital. Dengan tinjauan pustaka, yang pertama deteksi objek atau object detection. Deteksi objek adalah salah satu tugas fundamental dalam computer vision yang bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan objek tertentu dalam citra digital atau frame video serta menentukan lokasi objek tersebut melalui bounding box. Aplikasi deteksi objek sangat luas, meliputi sistem pengawasan, mobil otonom, analisis perilaku, hingga pemantauan kerumunan di ruang publik. Yang kedua, algoritma deteksi objek berbasis deep learning. Pendekatan berbasis deep learning telah merevolusi deteksi objek. Algoritma ini umumnya terbagi menjadi dua, yaitu dua tahap, two-step detector. Algoritma ini dua langkah utama. Pertama, menghasilkan proposal wilayah, region proposal yang berpotensi mengandung objek. Dan kedua, mengklasifikasikan objek dan meregresi bounding box di dalam wilayah tersebut. Faster RCNN adalah contoh utama dari algoritma dua tahap yang dikenal unggul dalam akurasi deteksi. Satu tahap atau one-step detector, algoritma ini memprediksi bounding box dan kelas objek secara langsung hanya dalam satu kali proses single shot, tanpa tahap proposal wilayah yang terpisah. Pendekatan ini mengorbankan sedikit akurasi demi peningkatan kecepatan inferensi yang signifikan, menjadikan ideal dan untuk aplikasi real time. YOLO atau You Only Lock Once adalah algoritma satu tahap paling populer. Selanjutnya, Faster RCNN merupakan perbaikan dari model RCNN dan Fast RCNN yang menggabungkan Convolutional Neural Network atau CNN untuk ekstraksi fitur dengan Region Proposal Network atau RPN, berfungsi untuk mengidentifikasi kandidat wilayah objek yang kemudian diolah melalui Roy polling dan diteruskan ke tahap klasifikasi akhir. Model ini cenderung menghasilkan akurasi MAP yang sangat tinggi, namun membutuhkan waktu komputasi yang lebih lambat atau latency dibandingkan model satu tahap. Kemudian, YOLO V8 adalah versi terbaru dari arsitektur YOLO dikembangkan oleh Ultralytics dan yang dapat digunakan untuk deteksi objek. Klasifikasi dan segmentasi YOLO V8 dikenal memiliki performa akurasi tinggi dan waktu pemrosesan yang sangat cepat atau real time berkat arsitektur yang ringkas dan API yang ramah pengguna. Menjadikannya model yang efisien untuk diimplementasikan. Model YOLO V8 unggul dalam hal kecepatan dan akurasi model yang kecil, sehingga cocok untuk sistem yang memiliki keterbatasan sumber daya atau research constrained environments. Nah, selanjutnya itu perbandingan kinerja YOLO dan Faster RCNN. Banyak penelitian telah membandingkan kinerja algoritma satu tahap YOLO dengan algoritma dua tahap Faster RCNN.
dalam berbagai konteks objek. Dalam deteksi manusia, penelitian komparatif sering menyentuh bahwa faster RCNN memberikan akurasi yang sangat baik, sementara YOLO unggul dalam kecepatan. Studi yang membandingkan YOLO V10 dengan faster RCNN dalam deteksi manusia menunjukkan bahwa YOLO V10 memiliki MAP 50 yang lebih tinggi 0,75 dibandingkan faster RCNN 0,67, serta waktu inferensi yang jauh lebih cepat YOLO V10 19,3 ms, faster RCNN 63,8 ms. Studi umum perbandingan antara YOLO V8 dan faster RCNN dalam konteks lain juga menunjukkan hasil serupa. YOLO V8 seringkali mencatatkan MAP 50 yang lebih tinggi dengan latensi di GPU yang jauh lebih rendah. Misalnya YOLO V8 MAP 50 0,62, latensinya 1,3 ms versus faster RCNN MAP 50 0,41, latensinya 54 ms. Namun, penelitian lain menunjukkan faster RCNN dapat mencapai akurasi tertinggi dalam metrik MAP 50. Misalnya faster RCNN 83,3% versus YOLO V8 85,6%. Meskipun dengan waktu inferensi yang jauh lebih lambat, perbedaan hasil ini menekankan perlunya evaluasi spesifik pada konteks dan dataset yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk secara spesifik membandingkan metrik kinerja YOLO V8 dan faster RCNN dalam konteks deteksi objek manusia pada citra digital untuk memberikan rekomendasi model yang paling sesuai untuk aplikasi pengawasan dan analisis kerumunan yang memerlukan kombinasi akurasi dan kecepatan. Nah, selanjutnya metode penelitiannya, metode eksperimen komputasional model yang diuji YOLO V8 faster RCNN, datasetnya 3.500 citra per sen. Kemudian dari RoboFlow, pembagian data training 70% dan 2450 citra, testing 10% 350 citra, metrik evaluasinya precision, recall, dan MAP mean average precision. Selanjutnya itu metode penelitian. Tujuan penelitiannya itu melatih dan menguji YOLO V8 dan faster RCNN pada objek person, membandingkan akurasi, precision, recall, dan MAP kedua model, menentukan model paling optimal untuk deteksi manusia. Selanjutnya kita masuk ke hasil analisis. Hasil analisisnya itu adalah hasil evaluasi menunjukkan adanya trade-off yang jelas antara akurasi dan kecepatan. Faster RCNN menunjukkan akurasi deteksi yang lebih unggul dengan nilai MAP 0,5 mencapai 0,6551, sementara itu YOLO V8 unggul mutlak dalam aspek kecepatan inferensi atau real time, menjadikannya lebih sesuai untuk implementasi yang sangat cepat. Berdasarkan tujuan penelitian yang memprioritaskan akurasi deteksi maksimal, MAP 0,5 faster RCNN ditetapkan sebagai model yang lebih efektif dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya kesimpulannya, faster RCNN lebih superior untuk akurasi maksimal, meskipun faster RCNN unggul dalam akurasi, YOLO V8 unggul dalam kecepatan. Oleh karena itu, bagi pengembang sistem pengawasan, pemilihan model harus didasarkan pada prioritas aplikasi, faster RCNN untuk ketelitian tinggi, atau YOLO V8 untuk kecepatan real time yang krusial. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua teman-teman yang menyaksikan.